Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Microsoft Office, yaitu Microsoft Word ya. Jadi Microsoft Word merupakan program aplikasi pengolah kata yang biasa digunakan untuk membuat surat, membuat laporan, brosur, makalah, dan lain-lain yang berbentuk dokumen. Untuk membuka Microsoft Word kita klik icon yang ada gambar W ini kita klik 2 kali. Kemudian tampilan awal dari Microsoft Word ya. Jadi sini ada home, ada insert, ada back layout ya, kemudian ada reference, mailing, review, view ya. Jadi ini adalah menu-menu yang ada di Microsoft Word. Kemudian di menu home ya kita bisa merubah huruf, kemudian bisa mengatur teks ya, kemudian di insert kita bisa menambahkan gambar, tabel. Kemudian di back kita juga bisa untuk merubah ukuran kertas, margin ya, kemudian orientasi kertasnya mau landscape atau portrait ya. Kemudian di reference ya ada table of content, kemudian mailing ya, ini ada select recipient ya, kemudian ada review ya, kemudian ada view ya. Jadi ini yang kita akan manfaatkan untuk mengenai Microsoft Word. Kemudian cara kita untuk membuka dokumen baru ya, ini di menu file ya. Nah, di sini kita klik new ya, Kemudian blank dokumen kita klik create. Nah, ini halaman baru yang kita buat ya. Atau ya kita bisa menggunakan Ctrl N ya, Ctrl plus N ya. Nah, ini cara yang ketiga ya. Kalau tadi kita langsung klik Microsoft icon Microsoft Word-nya, kemudian kita bisa klik new, klik file ya, kemudian new ya, kemudian kita klik blank dokumen, kemudian klik create ya. Itu untuk membuat halaman baru. Kemudian misalnya kita mau memberi jarak antara tulisan, misalnya tulisan belajar informatika, kemudian belajar informatika. Nah, sini kita blok ya dengan menekan kita blok ya dengan menekan yang ada di shift ya, tekan shift, kemudian kita blok atau kita blok A ya untuk menyeleksi seluruh. Kemudian di back layout di sini ada spacing ya, kita jadikan 0 ya, kemudian di sini kita jadikan 1,5 misalnya ya. Itu untuk membuat jarak spasi antara paragraf ya. Kemudian kita juga bisa merubah ukuran kertas dan batasan penulisan ya. Nah, kita ke pack ya, kemudian kita rubah ukuran kertasnya menjadi ukuran kertas A4 misalnya ya, dan marginnya kita custom margin ya. Kemudian kita margin yang untuk atas misalnya 4 ya, kemudian
yang kirinya misalnya 3, untuk bottomnya, untuk bawah itu kita kasih 4 misalnya ya, kemudian yang kanan kita kasih 3, kemudian kita okekan ya. Jadi kertas kita sudah berubah batasan dengan ukuran kertasnya ya. Kemudian untuk menggandakan teks ya, kita bisa blok teksnya ya, dengan menekan-tekan shift, misalnya kita arahkan kursornya dari sini sampai ke sini ya. Nah, tekan shift ya, jadi dia akan terblok ya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita klik kanan ya, kemudian kita pilih copy ya. Nah, kita arahkan kursornya, kemudian kita pastekan, kita klik kanan, kita pastekan ya. Nah, itu untuk menggandakan tulisan. Atau ya kita bisa juga mengkopinya dengan menggunakan Ctrl plus C ya. Jadi kita blok tulisannya, kemudian kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V ya untuk mewakili paste ya. Nah, kemudian untuk memindahkan naskah ya, jadi teks ini kita mau mindahkan yang ini ya, yang atas ini kita pindahkan dengan kita blok terlebih dahulu ya, kita arahkan kursornya, tekan shift, arahkan sampai yang kita inginkan, kemudian kita klik, kita pilih yang tulisan cut ya untuk memindahkan, kemudian kita arahkan kursornya, kita pilih yang ini untuk pastenya ya. Nah, jadi ya memindahkan teksnya ya. Nah, kemudian untuk mengedit teks ya, untuk edit teks ini ya, kita bisa kembali ke menu home ya. Jadi kita rubah tulisannya ya, kemudian ukuran tulisannya, kemudian rubah tulisan yang ini misalnya jadi miring, kemudian yang ini kita jadikan underline, kita pilih underline ya, kemudian yang ini kita rata kiri ya, oke ya, ini yang rata kiri ya, kemudian yang ini kita rata tengah, kemudian yang ini kita rata kanan ya, kemudian untuk rata kiri kanan ya, kita pilih yang ini misalnya. Nah, itu untuk rata kanan ya, jadi kita pilih yang ini ya, Das TV ya. Jadi ini untuk yang kiri, yang kanan, ini untuk yang tengah, kemudian ini untuk yang kiri ya. Kemudian untuk memberi warna background ya, jadi misalnya kita mau membuat yang ini menjadi ada backgroundnya ya, jadi kita ke sini ya, gambar yang ini ya. Nah, kita pilih warnanya ya, jadi dia akan otomatis berbackground warna yang kita inginkan ya, misalnya warna hijau ya, kita taruh tengah ya misalnya ya, itu untuk memberikan background ke tulisan. Kemudian untuk membatalkan, misalnya kita mau membatalkan maju mundur, misalnya kita mau nggak jadi yang backgroundnya ya, kita tekan Ctrl Z atau undo ya. Nah, jadi udah jadi ke tengah kan. Nah, kemudian mengembalikan paragraf, mengembalikan ke yang terakhir tadi, maka dia ke tengah kembali ya. Jadi kita menggunakan undo dan redo. Undo ini untuk mengembalikan aksi sebelumnya, kemudian redo untuk mengembalikan aksi terakhir ya.
Kemudian ya kita misalnya mau menambahkan tabel ke dalam lembar kerja kita, ya kita kembali ke menu insert, kita pilih tabel ya. Nah ini kita tentukan ya, kita insert tabel. Kalau yang manual, kolom ini untuk kolomnya misalnya berapa kolom, untuk 3 kolom. Kemudian yang ke bawahnya row ya, ke bawahnya misalnya kita pilih 5 ya. Nah jadi dia begini ya, nanti misalnya kita mau menulis apa, misalnya nama ya, kemudian tempat tanggal lahir, ya, kemudian jenis kelamin ya. Nah itu untuk kita menambahkan teks pada Microsoft Word ya. Nah kemudian misalnya kita mau menambahkan header atau footer. Nah di sini kita ke menu insert ya, di sini ada tulisan header ya. Header ini untuk yang di atas, kalau footer ini untuk yang di bawah ya. Nah, ini untuk yang di bawah halaman kerja kita ya. Nah kita sesuaikan ya, sesuai yang kita inginkan ya. Nah ini adalah untuk footernya ya, misalnya kita rubah tagnya menjadi informatika. Nah, kemudian untuk headernya misalnya kita buat di sini ya, headernya kita pilih ya, kita rubah ya, belajar informatika. Nah jadi itu untuk pembuatan header dan footernya ya, untuk yang di atas dan untuk yang di bawah ya. Kemudian misalnya kita mau menyisipkan gambar ke dalam halaman kerja kita ya, kita ke menu insert, kemudian kita pilih fiturnya, kemudian kita pilih gambar sesuai yang kita inginkan ya. Nah misalnya kita mau menambahkan gambar ini, kita pilih logonya ya. Nah sini kita pilih run text ya, untuk mengatur posisinya nanti ya. Nah, ini tinggal kita geser aja ya, kita geser ya, ini untuk menambahkan gambar pada dokumen kita ya. Jadi untuk penambahan gambar kita pilih insert, picture ya, kemudian kita pilih gambar yang sesuai yang kita inginkan ya. Kemudian untuk memberi nomor pada lembar kerja kita ya. Nah kita ke menu insert, di sini ada page number ya, jadi kita pilih posisi nomornya ini di mana ya. Untuk penomoran misalnya kita ambil yang bawah ya, posisinya di bawah, kemudian posisinya di sebelah kanan ya, kita pilih yang ini ya. Nah jadi dia akan otomatis ada nomornya, tinggal kita atur ukuran tulisannya ya. Nah jadi dia akan otomatis ada nomornya setiap halamannya ya. Kemudian untuk mencetak dokumen ya, kita pilih file ya, di sini ada print cetak ya, kita pilih, kemudian kita pilih printer yang sesuai yang kita gunakan. Nah di sini kita atur kertas yang kita gunakan, misalnya kertas A4, kemudian posisi kertasnya itu potret ya, kemudian tinggal kita print ya. Ya jadi itu untuk mengenai pengenalan dari Microsoft Word ya, mengenal dari fitur-fitur dari Microsoft Word ya, untuk pengoperasian dalam membuat surat makalah dan laporan ya misalnya ya.
Mungkin itu saja yang perlu kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.